Buntut dari rekayasa kasus oleh sejumlah oknum polisi Polsek Sekernan, LSM Brantas dampingi istri korban rekayasa kasus melaporkan sejumlah oknum polisi tersebut ke Propam Polres Muaro Jambi. Kasus itu kini tengah dalam penyelidikan Kasih Propam dalam pembuktian kasus tersebut. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Bahwa sepanjang tahun 2024 saja, ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Kepolisian untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Kali ini kami membawa kabar dari Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana beberapa waktu lalu seorang warga Kelurahan Sengeti, sebut saja namanya Zulkarnain. Zul ditangkap oleh aparat penegak hukum dari Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi, Polda Jambi. Penangkapan Zul ini tepatnya di hari Minggu siang tanggal 8 Desember 2024. Saat Zul ditangkap, Zul ini tengah beristirahat bersama istri dan anaknya di rumah kontrakannya. Sejumlah personel polisi yang dipimpin oleh Ibda Hakim selaku Kanit Reskrim Polsek Sekernan itu langsung memborgol Zulkarnain dan menggeledah rumah Zul mencari senjata api yang dicurigai polisi sebelumnya. Kecurigaan polisi ini kepada Zul yang memiliki senjata api berawal dari Zul yang berfoto dengan senjata api yang terselip di saku celananya. Menurut pengakuan Zul, senjata api itu memang ia pinjam dari temannya hanya untuk berfoto saja. Setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Sejumlah polisi itu pun menggeledah seisi rumah Zul, namun senjata api yang dituduhkan itu tidak ditemukan di rumah Zul. Barang bukti yang ditemukan hanya satu butir selongsong peluru, satu buah celurit, dan satu unit sepeda motor yang diduga hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan Zul. Kejadian itu disaksikan oleh beberapa orang tetangga Zul, termasuk anak ketua RT 19 Kelurahan Sengeti. Zul pun langsung digelandang ke Mapolsek Sekernan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah 5 hari Zul ditangkap dan ditahan di Mapolsek Sekernan, di hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, istri Zul dikejutkan dengan kedatangan seorang yang mengaku polisi dari Polsek Sekernan, yang meminta istri Zul ikut dengannya ke Polsek Sekernan. Karena istri Zul ini sudah ketakutan atas penangkapan suaminya beberapa hari lalu. Tanpa banyak tanya, ia mengikuti perintah orang yang mengaku sebagai polisi dari Polsek Sekernan tersebut. Di saat istri Zul ini dibawa oleh oknum kepolisian ke kantor Mapolsek, ternyata Zul dibawa ke rumahnya oleh sejumlah oknum polisi menuju rumahnya yang sudah dikosongkan tanpa penghuni tersebut. Di saat itulah sejumlah oknum polisi ini melakukan adegan rekayasa penangkapan Zulkarnain. Sejumlah polisi itu memvideokan seakan-akan sedang terjadi penangkapan terduga pelaku curanmor bersenjata api. Dalam adegan yang dimainkan sejumlah polisi ini terlihat beberapa orang polisi dengan seksama langsung menuju ke kamar tidur Zulkarnain. Seolah-olah kepolisian itu telah mengetahui keberadaan senjata api yang dituduhkan kepemilikannya kepada Zul. Video rekaman adegan rekayasa penangkapan Zul ini dibuat pada hari Jumat siang tanggal 13 Desember 2024. Video tersebut ditayangkan di beberapa stasiun televisi nasional untuk menggiring opini publik bahwa senjata api tersebut memang milik Zulkarnain. Namun takdir berkata lain, buntut dari viralnya tayangan rekayasa itu membuat Naluri Amri Kusuma selaku Sekjen DPP LSM Brantas terpanggil untuk membongkar fakta kejadian yang sebenarnya. Amri pun mengumpulkan tim investigasinya dan memulai investigasi dari mengumpulkan keterangan saksi-saksi dari berbagai pihak. Amri dan kawan-kawan pun mendatangi Ibda Hakim di Polsek Sekernan pada Kamis pagi 2 Januari 2025. Karena di dalam video rekayasa yang ditayangkan di berbagai stasiun TV itu, tampak Ibda Hakim yang memimpin adegan tersebut. Saat Ibda Hakim dicerca pertanyaan tentang kepemilikan Senpi, Ibda Hakim tidak bisa menjawab. Pertanyaan Amri kepada Ibda Hakim, apakah Senpi itu benar ditemukan di rumah Zul? Ibda Hakim hanya mengatakan, saya tidak tahu. Saat Amri bertanya apakah bapak tidak hadir saat itu, Ibda Hakim menjawab, saya yang memimpin. Ibda Hakim pun mengatakan, jika kalian ingin menegakkan kebenaran tidak apa-apa, akan saya ratakan Sekernan ini, dan saya sudah tutup mata dengan apa yang kau lakukan, Amri. Masa kalian membela penjahat? Ujar Hakim menggunakan ungkapan intimidasi kepada Amri. Lantas Amri pun menjawab, kami bukan membela penjahat. Kami hanya ingin menegakkan sebuah keadilan hukum.
Jika Zul terbukti melakukan kejahatan hukum dan kotoran tidak akan bisa disucikan dengan kotoran, ujar Amri. Lantas Amri Kusuma mengajak timnya bersama istri Zul menuju Polres Muaro Jambi untuk membuat laporan terkait rekayasa kasus Zul yang ditangani Polsek Sekernan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Setelah membuat laporan di Propam Polres Muaro Jambi, Amri pun ditelepon salah satu anggota polisi yang ikut serta dalam adegan rekayasa yang dilakukan sejumlah anggota polisi Polsek Sekernan itu. Anggota polisi itu menerangkan kepada Amri terkait keterlibatan ia dalam adegan rekayasa kasus itu. Ia hanya mengikuti perintah atasan yang tidak ada kuasa untuk melawannya. Ia juga mengatakan ia hanyalah anak buah yang berpangkat rendah dan tidak memiliki power. Rekaman percakapan telepon itu telah dikirimkan Amri kepada penyidik Propam Polres Muaro Jambi untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk membongkar dugaan rekayasa kasus tersebut. Tim unit reskrim Polsek Sekernan Muaro Jambi pada Jumat sore berhasil meringkus jaringan sendekat curanmor lintas kabupaten di Muaro Jambi. Penangkapan berjalan dramatis karena jaringan itu selalu menggunakan senjata api ketika saat melakukan aksinya. Dengan bersenjata lengkap, polisi berhasil menangkap tersangka di rumah kontrakannya di wilayah Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penggerebekan ini, polisi juga berhasil menemukan 1 unit senjata api rakitan jenis revolver yang disembunyikan tersangka di bawah kasur tempat tidurnya. Tidak hanya itu, polisi juga berhasil meringkus 2 orang tersangka lagi berinisial BW dan AS dengan jaringan curanmor yang sama. Ketiga tersangka curanmor tersebut merupakan komplotan yang telah lama meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dari ketiga pelaku curanmor tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 buah sepeda motor, 1 unit senjata api rakitan jenis revolver, dan 3 buah peluru aktif serta 2 buah kunci tape yang digunakan pelaku.